Beckham lanjut, Mr. Mawardi. Cuman kadang-kadang kita nih nggak yakin dengan Islamnya, nggak yakin dengan sabda nabinya, ya, yakinnya dengan riset dulu. Nah, itulah hasil dari pendidikan Barat yang kita telan selama ini. Ya, sebagaimana mungkin, ya, sering saya sampaikan berulang-ulang, Nabi itu bahkan menjelaskan pengobatan itu asyifa atau bukan pengobatan, kesembuhan itu ada tiga. Asyifa fi salasatin syarbatil asal, kata Nabi, minum madu wa syartahtil mihjam, ya, berbekam, kata Nabi. Ya, dan ketiganya tuh K. Itu kan hadis sahih. Lalu kenapa ragu misalkan tentang bekam? Kenapa nggak mau berbekam? Oh, nggak ada ininya, nggak ada riset. Ini perintah dapatnya di langit waktu Isra Mi'raj. Ya, kenapa nggak yakin gitu loh? Oh, kan ada riset nggak? Ya sudahlah kalau ngomongnya gitu. Kalau Barat nggak ada ngasih penelitian, kita nggak percaya. Nah, nggak gitu konsep Islam, nggak gitu konsep iman. Ya, kalau dunia Barat katakanlah nggak memberikan argumentasinya, kita belum percaya lah. Gimana ceritanya? Sering orang tanya, minum madu tuh bikin diabetes. Iya, kalau madunya madu-maduan. Nggak ada ceritanya orang minum madu tuh kena diabetes. Orang diabetes tuh gara-gara apa? Kebanyakan tepung, kebanyakan nasi putih, kebanyakan karbo-karbo yang tidak sehat tadi. Begitu. Ya, jadi kuncinya apa untuk kita menjaga di saat seperti sekarang ini? Ya, perbanyaklah produk-produk non olahan yang masih alami, yang masih fresh, yang masih belum banyak dimasukkan di situ tambahan-tambahan bahan-bahan kimia atau pengolahan di sana. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat gambarannya Bapak sekalian ya, dari apa yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menerapkan itu semua, karena agama kita ini sudah sangat sempurna. Tidak mungkin Allah menurunkan agama ini ya kepada Nabi Muhammad SAW ya, untuk diajarkan kepada kita semua kalau tidak ada perangkat untuk menjalani hidup ini. Artinya apa? Kita sering bicara tentang tentang politik, tentang ekonomi, yang semua ada dalam Islam. Masa sih urusan kesehatan nggak diatur? Ya, coba kita pikir baik-baik, sehingga inilah saatnya kita kembali ke konsep-konsep Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi SAW yang itu pasti sempurna, sebagaimana yang Allah sudah jelaskan kepada kita, bahkan diwahyukan kepada Nabi SAW ya, ketika haji wada yang berbunyi auzubillahi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Sudah kami sempurnakan agama ini, tinggal ambil di sana ya. Penyakit itu ada di darah, Bapak Ibu. Nabi diperintahkan oleh Allah ketika naik ke langit ketujuh, apa kata Allah lewat Sayyidina Jibril? Sampaikan ke umatmu, berbekamlah kalian. Maka Ibu berbekam ya. Nabi Muhammad kan sering ngalah, makanya saya ngalah. Suruh vaksin, udah vaksin. Ya, habis itu bekam kita, Pak. Ya. Nabi Muhammad itu didatangi Jibril, bilang itu nih, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu ada pengobatan langit namanya bekam. Walaupun yang bekam orang bumi, tapi itu pengobatan langit. Maksudnya apa kalau langit? Biasanya penyakit itu diobat, ini sekarang penyakitnya dibuang. Canggih ya tuh. Kalau nggak biasa donor darah, bekam aja Pak, berkah buat namanya. Cobain rasa bekam. Imam Ahmad tuh setiap kepalanya berat, apalagi orang Pekanbaru ini suka makan gazebo, nggak jelas tuh. Apalagi, waduh, santan tuh paling bahaya. Wajah-wajah suka makan santan. Apa tuh dendeng balado? Dendeng nggak ada masalah, tapi minyak baladonya masalah. Itu harus dibuang Pak, nggak bisa pakai obat, dibuang. Makanya darahnya Nah, Nabi Muhammad SAW dikabarkan di langit, ini pengobatan akhir zaman. Jadi kalau versi saya, bekam itu wajib, bukan secara syar'i, secara kesehatan, sihhi, ilmu kesehatan lah di akhir zaman. Allah bekam Pak, baru sekali seumur hidup. 40 hari sekali kira-kira ya.
Tapi kalau udah numpuk 40 tahun, 60 tahun, itu bisa sekali seminggu itu Pak, sampai bersih itu. Baik.